Bu. Iya, saya ulangi lagi yang kemarin. Sebetulnya tidak sulit. Soal yang saya berikan itu tidak sulit ya. Saya sudah memberikan tutorialnya terlebih dahulu kemarin, sudah saya praktekkan. Saya tidak minta yang muluk-muluk harus menyelesaikan sampai pakai satuan derajat misalnya, tidak ya. Kemarin itu ya ada temennya yang tanya, Bu, misalnya nanti bawahnya itu kan tidak sesuai satuannya, mau disesuaikan boleh, silakan dicari sendiri kan begitu ya. Kemarin saya coba bisa merubah sama dengan sin X misalnya, ini adalah fungsi yang paling sederhana ya. Coba kalian lihat Y sama dengan sin X sudah betul. Mulainya di 0,0 naik ya. Sehingga ada pi per 2, saat pi per 2 dia nilainya 1. Saat pi nilainya 0, saat 3. Ini misalnya saya ambil satu titik. Titiknya itu kalau terbaca dari sini 1,57,1. Kan saya sudah bilang, ini namanya radiannya. Kalau mau pakai pi per 2 boleh. Berarti titik A yang saya letakkan adalah titik pi per 2,1. Mau membentuk garis singgungnya. Nah, jadi garis singgungnya itu klik dulu di sini ya. Cari garis singgung. Bantuannya adalah pilih titik, kemudian lingkaran konik atau fungsinya. Maka pilih titiknya dulu, klik di titik A. Kalau sudah, klik di fungsinya. Nah, kelihatan garis singgungnya ternyata di Y sama dengan 1. Di Y sama dengan 1. Ya. Lagi Bu yang lain. Baik. Saya ambil satu titik. Ambil lagi satu titik. Misalnya titiknya di pi, 0. 3,14 lah kelihatan ya di sini ya. Saya ngeklik pi, 0, di sini muncul 3,14,0. Nah, di titik itu saya mau ambil lagi garis singgungnya. Garis singgungnya. Pilih titik. Pilih fungsi. Nah, itu dia garisnya. Garis singgungnya. Ternyata persamaannya min X plus 3,14. Nah, bagaimana mencarinya? Kalau secara manual, akan kita samakan apakah secara manual dengan secara GeoGebra itu sama nilainya. Kalian sudah nyoba atau belum di rumah? Mungkin ada yang sudah nyoba? Halo? Belum. Sudah nyoba belum? Oh, belum. Baik. Di sini saya terangkan bagaimana kita mencari ya. Nah, bagaimana? Jadi, kalau kita lihat grafik-grafik yang kita punya tadi saat di GeoGebra, nah ini ya, saya tampilkan GeoGebra-nya. Nah, ini kan garisnya miring ya. Nah, ini miring ini. Yang Y sama dengan min X plus 3,14 ini miring. Nah, yang saya klik hitam ini miring. Beda dengan yang ini. Tuh. Kalau garisnya horizontal seperti ini, ya. Kalau garisnya horizontal, nah kira-kira nilai kemiringannya berapa? Apakah masih punya kemiringan kira-kira? Nah, kan begitu. Kalau horizontal kemiringannya berapa? Kalau vertikal kemiringannya berapa? Lanjut. Kamu lagi-lagi dihadapkan dengan sebuah garis, ya. Di sini nanti gradien, ya. Nah, yang di sini tadi persamaan garis singgung dari fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan ini pada apsis. Apsis itu apa ya? Nama lainnya dari apa ya? Apsis. Nama lain dari sumbu X. Kalau sumbu Y namanya apa ya? Ordinat. Ordinat, Peter. Ordinat. Kalau ordinat itu Y. Jadi
fungsi trigonometri kita itu ada fx-nya, ada titiknya. Titik itu diwakili oleh absis, ordinat tertentu. Ya. Langkah 1, kita harus tentukan gradiennya. Gradien itu simbolnya apa ya biasanya ya? M. M, betul. Bagaimana mencari M? Udah ini, Diano ini. Y per X bisa, Bu. Y per X atau kalau kita berangkat dari fungsi fx. Dari turunan. Ingat? Di matematika umum, garis singgung dari sebuah grafik, gradiennya setara dengan lupa? M sama dengan halo D fx per dx. Apa artinya? Turunan fx atau sama dengan y aksen. Nah, jadi langkah pertama yang harus ditentukan itu dulu ya, gradien M, turunan fx atau y aksen sama saja. Itu langkah pertama. Ya. Langkah kedua maka apa yang dilakukan di langkah kedua? Menyusun persamaan garis singgungnya. Bagaimana menyusunnya? Dari titik X1, Y1 dan M yang dituliskan menjadi Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini dia. Ketemulah persamaan garis singgung. Ada yang ditanyakan, silakan. Bu, cuma 2 aja, Bu. 2 langkah. Iya, nggak usah banyak ya. 2 saja. Tunjuk ini ya. Min X plus 3,14 atau min X plus Pi. Bagaimana? Ada kesulitan? Silakan bertanya. Jelas ya? Nah, jadi begitu cara mencarinya kalau secara manual. Maka kalian sudah bisa melakukan ya, menggambar bisa, menggambar garis singgung bisa, ya, menghitung juga bisa. Sudah lengkap. Menghitung secara manual disesuaikan dengan apa? Ini apa namanya ini? Hasil hitungan GeoGebranya. Ya, kamu buat sendiri gambarnya, kamu tentukan sendiri titiknya, sehingga kamu tahu garis singgungnya. Sekarang tanggung jawabmu adalah menghitungnya secara manual. Sesuaikah dengan yang kamu dapatkan di gambar? Ada yang tanya? Saya mau tanya, Bu. Saya ini pakainya enggak pakai derajat ataupun enggak pakai radian. Jadi saya pakai tetap itu, Bu. Jadi gimana ya? Tetap angkanya misalnya 3,14 dibagi 6 misalnya kalau sudutnya 30 derajat. Jadi saya pakai itu, Bu. Enggak pakai pi ataupun derajat. Iya. Itu bagaimana, Bu? Berarti tadi membuat. Jadi ya, saya ulang ya. Jadi Richard membuatnya saat buka GeoGebra ini. Relate ulang ya. Saya batal atau buka baru aja ya. Saya mau tunjukkan apakah yang begini maksudnya. Ini tadi buka GeoGebra online gitu ya. Terus? Iya, Bu. Oke. Ternyata dia muter-muter. Nah, setelah buka GeoGebra online, ini dibiarkan bawahnya, begitu ya? Iya, Bu, tetap 0, 1, 2 seperti biasa, Bu, satuannya. Iya. Meskipun satuannya tetap,
ini ya. Jadi ini kalau Bunila kan diganti pi per 2. Ini cuma tampilan. Tampilan pi per 2 agar enak bacanya. Kalau kamu tetap 0, 1, 2, 3, di sininya ini, di bagian rumusnya ini, pasti tetap mengarah ke radian. 3,14, pasti itu sudah. Meskipun di sininya berubah, tapi tetap di sininya nggak berubah. Itu GeoGebra online yang kita pakai itu. Gimana? Mudeng ya? Maksud saya mudeng ya? Jadi, meskipun saya tidak merubah yang sebelah sini itu tetap semuanya radian. Jadi, terlepas dari gambarnya, kamu tinggal hitung yang sebelah kirinya. Paham ya? Jadi, gambarnya dilepas sudah. Tinggal hitung yang sebelah kirinya. Bagaimana? Paham? Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Jam 12 kita doa Angelus dulu ya. Silakan doa Angelus. Siapa yang memimpin? Ketua kelas? Siapa ketua kelas yang memimpin ketua kelas? Sebentar Bu, saya cek dulu ya Bu. Ya, silakan dicek. Silakan Swendita, bisa memimpin? Iya Bu. Mari teman-teman dan Bunila kita berdoa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putra menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Swendita sudah memimpin doa di siang hari ini ya.